Halo kawan, selamat datang dan selamat menonton. Di video kali ini aku mau nge-review film Eternals, film yang paling aku tunggu sejak awal pengenalannya di San Diego Comic Con 2019 lalu, dan juga project MCU yang paling aku antisipasi sepanjang tahun 2021. Karena ekspektasi aku, film ini bakal membawakan kisah sakral dan harusnya sih punya vibe yang berbeda dari film-film MCU lainnya. So, bagus atau enggak film ini? Let's talk about it. Jadi singkatnya, Eternals akan bercerita tentang sekelompok superhero yang diutus oleh Celestial untuk menjaga bumi dari serangan Deviants. Meskipun udah berhasil memberantas Deviants, ternyata para Eternals belum disuruh pulang. Akhirnya mereka tinggal di bumi sampai ribuan tahun lamanya. Harus aku akui, nonton Eternals tuh emang gak seenak nonton Shang-Chi yang notabene masih sama-sama mengangkat origin story. Tapi aku bisa maklum karena gak gampang bikin cerita yang udah berkaitan dengan makhluk kosmik. Dan pasti banyak yang mau dijelasin sama Chloe Zhao dalam satu film ini. Dan setelah menonton Eternals, bohong kalau aku bilang gak punya mixed feeling buat film ini. Tapi tenang aja, film ini nyatanya gak seburuk yang para kritikus-kritikus di luar sana bilang kok. Film ini sebenarnya punya potensi untuk menjadi film terbaik MCU, tapi eksekusi yang kurang berambisi membuat film ini jatuh menjadi film generik MCU lainnya. Kemudian pacing dan juga writing dalam film ini menurut aku sangat tidak menggambarkan kedalaman visi Chloe Zhao. Entah Chloe yang cenderung takut mengambil risiko untuk membuat film ini stand out, atau adanya intervensi dari pihak MCU sendiri. I don't know, tapi yang jelas gaya penyutradaraan khas Chloe Zhao nggak tersampaikan dengan penuh di sini. Apa yang ditampilkan malah one-liner joke khas MCU yang paling aku benci, dan juga penulisan karakter yang dangkal. Belum lagi dialog yang cheesy membuat film ini nggak bisa stand out di antara film-film MCU lain. Dan yang mungkin agak mengganggu pas lagi nonton tuh sensor-sensornya. Jujur agak disayangkan sih, LSF main sensor-sensor aja seakan-akan audiens tuh anak umur 10 tahun semua. Jadinya scene to scene tuh kelihatan absurd banget, serius. Ditambah filmnya juga memiliki alur maju mundur, makin sangat berantakan film ini. Oke lah kalau cuma bagian-bagian tertentu, tapi ini hampir semua scene mau disensor. Sprite angka jari tengah aja disensor, agak ngeselin sih. Cuma seperti yang aku bilang di awal, film ini gak seburuk yang kritik-kritik itu bilang. It's still better than most of MCU movies. Visual, sinematografi, dan VFX-nya tuh benar-benar lebih unggul dari film MCU lainnya. Bahkan aku berani beropini, ini film MCU dengan visual dan VFX terbaik sejauh ini. Penggunaan natural lighting dan wide shot juga berhasil menambah kesan mewah film ini. Forma para cast juga mampu membuktikan bahwa penulisan karakter yang dangkal tidak selalu membuat film menjadi less emosional. Di antara jajaran cast yang ada kayak Tante Jolie, Tante Salma, Mbak Gemma, aku justru terhipnotis dengan performa Brian Henry yang memerankan Phastos. Performa Brian dalam memerankan seorang Eternal yang mempertanyakan kelayakan manusia sebagai makhluk hidup yang pantas diselamatkan memang sangat-sangat meyakinkan dan menyentuh. Dan menurut aku karakter Phastos ini merupakan karakter yang punya development terbaik dalam film ini. Nah, kalau Phastos punya karakter development terbaik, maka Makkari adalah karakter yang punya adegan-adegan terbaik dalam film ini. Kalau kalian suka Quicksilver, tunggu sampai kalian lihat apa yang speedster tercepat MCU ini bisa lakukan. Karakter yang diperankan sangat baik oleh Lauren Ridloff ini adalah karakter favorit aku dalam film ini. Karakter super badass yang gak perlu banyak dialog tapi selalu mencuri perhatian setiap kali tampil di layar. Dan overall Eternals buat aku cukup seru untuk ditonton, apalagi banyak adegan dalam film ini yang cuma bisa kalian nikmatin di layar lebar. Bukan film terbaik, tapi juga jauh dari titel film terburuk MCU. Yang udah nonton, boleh dong drop score atau tulis review kalian di kolom komentar. Terima kasih kawan udah menonton, like kalau suka, dislike kalau kalian gak suka, dan jangan lupa subscribe biar aku makin semangat buat review. Salam sehat dan sampai ketemu di video selanjutnya.